Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Keberadaan manusia dapat dilihat dari dua sudut pandang, jiwa dan raga. Semua manusia secara umum sama. Semua orang memiliki ciri-ciri yang khas dari sisi jiwa yang tersembunyi di dalam raganya. Setiap orang berbeda-beda. Karena itu, diperlukan penjelasan yang lebih khusus. Kaidah umum menyatakan, setiap orang dapat kembali ke sumber azalinya dengan mengikuti langkah-langkah tertentu. Dalil-dalil agama yang jelas dan tegas merupakan petunjuk bagi siapa saja untuk perjalanan kembalinya. Dengan menapaki satu tingkatan ke tingkatan lainnya, ia sebenarnya tengah mendaki jalan rohani untuk mencapai alam ilmu tingkatan tertinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji tingkatan ini di dalam sabdanya. Ada satu tingkatan yang di dalamnya semua dan segala sesuatu dihimpun, yaitu makrifat ilmu. Untuk mencapai tingkatan tersebut, pertama-tama orang harus meninggalkan keburukan dan kemunafikan di dalam amalnya, sehingga orang lain dapat menjadi saksi atas dirinya. Setelah itu, ia harus menetapkan 3 macam tujuan bagi dirinya sendiri. Dan ketiga tujuan itu sebenarnya merupakan 3 macam surga. Tujuan pertama disebut ma'wa, surga yang menjadi tempat tinggal yang tentram atau surga duniawi. Tujuan kedua disebut na'im, taman keridhaan Allah bagi para makhluknya, yaitu surga yang berada di alam malaikat. Dan tujuan ketiga disebut Firdaus atau surga samawi, yaitu surga yang di alam ketunggalan akal sebab, tanah air jiwa, nama-nama dan sifat-sifat ilahi. Itulah ketiga macam imbalan yang merupakan keindahan Allah bagi manusia yang berusaha menempuh tingkatan-tingkatan ilmu ini. Mengikuti ajaran agama menghilangkan kemajemukan di dalam dirinya, serta memerangi hawa nafsunya untuk mencapai persatuan dan kedekatan dengan Sang Maha Pencipta. Itulah imbalan atas perjuangannya meraih tingkatan makrifat, tingkatan yang memungkinkannya mengenal Tuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengatakan ada satu tingkatan yang di dalamnya semua dan segala sesuatu dihimpun di dalam ilmu Allah. Beliau bersabda, dengannya seseorang mengetahui kebenaran yang menghimpunnya di dalam dirinya semua jalan dan kebaikan. Ia harus mengamalkan kebenaran itu dan harus mengenal kesalahan serta meninggalkannya. Selanjutnya Rasulullah bersabda, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran dan bantulah kami untuk mengikutinya. Dan ajarkanlah kami tentang kesalahan, lalu mudahkanlah kami untuk menjauhinya. Tujuan mulia itu mungkin saja dicapai di dunia ini. Bagi orang yang telah mencapainya, tak ada bedanya antara tidur dan jeda. Karena di dalam tidur, jiwa dapat kesempatan untuk berjalan ke rumah sejatinya, yaitu alam roh, lalu kembali ke alam jasad di dalam keadaan yang baru. Keadaan seperti ini kami sebut mimpi sejati. Layaknya mimpi, kejadian yang dialami mungkin terpecah-pecah, tetapi mungkin juga bersifat utuh, sebagaimana yang dialami Nabi Muhammad SAW di dalam peristiwa Mi'raj. Allah menegaskan hal ini di dalam firman-Nya. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Dia tahan jiwa orang yang telah Dia tetapkan kematiannya, dan Dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukannya. Sesungguhnya pada hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Keadaan seperti ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidurnya orang berilmu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Orang berilmu yang dimaksud di sini adalah orang yang telah meraih pengetahuan sejati yang tak mengenal huruf maupun suhara.
Pengetahuan itu diperoleh dengan terus-menerus membaca kalimat tauhid dengan lidah dan hatinya. Hatinya telah masuk ke dalam cahaya ilahi melalui cahaya tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, "Manusia adalah rahasiaku dan akulah rahasianya." Pengetahuan batin mengenai ilmu batin adalah relung rahasiaku. Jika kemasukan pengetahuan ini ke dalam hati hambaku yang saleh, takkan ada yang dapat mengetahuinya kecuali aku. Di dalam hadis qudsi lainnya, beliau berfirman, "Aku seperti sangkaan hambaku. Jika ia mencari dan mengingatku, aku bersamanya. Jika ia mengingatku di dalam hati, aku mengingatnya di dalam diriku. Jika ia mengingatku dan menyebut namaku di dalam kelompoknya, aku akan mengingatnya dan menyebutnya sebagai hambaku yang saleh di dalam kelompok yang lebih baik." Jadi, satu-satunya cara untuk mencapai tujuan jalan ini adalah dengan tafakur. Suatu laku yang jarang dijalankan kaum awam. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Tafakur sesaat lebih utama daripada ibadah setahun, atau sesaat tafakur lebih utama daripada ibadah 1000 tahun." Nilai setiap amal terletak pada hakikatnya. Sesaat tafakur dalam hadis tersebut tampaknya mengandung 3 nilai yang berbeda. Orang yang mentafakuri suatu urusan dan berusaha menelusuri sebabnya, niscaya akan menyadari bahwa setiap bagian urusan tersebut memiliki banyak cabangnya, dan bahwa setiap penggalan peristiwa menjadi sebab bagi peristiwa-peristiwa lainnya. Tafakur seperti inilah yang dianggap lebih utama daripada 1000 tahun ibadah. Sama halnya tafakur mengenai makrifat yang disertai tekad yang kuat untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap lebih utama daripada 1000 tahun ibadah. Sebab tafakur seperti itu adalah pengetahuan yang sejati. Pengetahuan sejati adalah makomnya tauhid. Seorang pecinta sejati akan menyatu dengan kekasihnya. Dari alam materi ini, ia terbang dengan sayap rohani ke alam karunia. Ia dianggap lebih mulia daripada orang yang beribadah, karena ahli ibadah berjalan kaki menuju surga, sedangkan ia terbang ke berbagai alam yang dekat kepada Tuhannya. Setiap pecinta memiliki mata di dalam hati mereka. Berkat cinta, mereka melihat saat orang lain buta. Mereka memiliki sayap bukan dari daging dan darah, terbang menuju para malaikat mencari Tuhan mereka. Para pecinta itu terbang di alam batin. Mereka lah orang yang berilmu. Mereka dianugerahi gelar sebagai manusia sejati, para kekasih, dan orang yang sangat dekat kepada Allah. Di dalam suatu hadis qudsi, Allah berfirman, "Sahabat-sahabat dekatku tersembunyi di bawah jubahku. Tak ada yang mengenal mereka kecuali aku." Jubah itu adalah tampilan mereka yang sederhana dan bersahaja. Mereka tersembunyi bagaikan pengantin wanita yang ditabiri tirai pelaminan. Dapatkah kau melihat kecantikannya? Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.